Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas seorang filsuf asal Amerika, yaitu Richard Rorty. Rorty seorang filsuf dari Amerika. Nama lengkapnya adalah Richard McCart Rorty. Lahir di New York 4 Oktober 1931, meninggal 8 Juni 2007. Rorty seorang doktor di Universitas Yale, belajar filsafat. Ia menjadi profesor di Universitas Princeton dan Stanford. Jadi dia mengajar di universitas terkemuka di Amerika. Pemikiran Rorty yang terkenal adalah mengenai anti-fondasionalisme. Jadi kritik terhadap usaha-usaha untuk menemukan dasar-dasar metafisis atau epistemologis. Menurut Rorty, ia menolak kebenaran objektif atau absolut melalui metode rasional dan ilmiah atau ilmiah. Jadi berusaha untuk mereduksi kebenaran secara absolut dengan metode ilmiah ditolak oleh Rorty. Ini berarti Rorty mengkritik pemikiran positivisme yang mereduksi kebenaran hanya dari sisi bisa diobservasi dengan metode ilmiah saja. Menurut Rorty, kebenaran adalah sesuatu yang lebih bersifat konvensional dan bergantung pada konsensus sosial atau dialog. Jadi kebenaran itu harus selalu didialogkan, harus selalu diperiksa, harus selalu diamati lagi bersama gitu kan. Konsensus, ada suatu konsensus. Nah, di sini siapa yang menentukan konsensus sosial itu? Baik sains, ilmu sosial, seni itu harus ada di ruang publik dan harus ada istilahnya dialog atau konsensus sosial untuk menyatakan itu benar atau tidak sesuai. Lagipun bagi Rorty tidak ada kebenaran yang bersifat objektif, yang ada adalah suatu konsensus atau pembicaraan selalu tindak lanjutnya. Kemudian pemikiran Rorty adalah tentang pragmatisme, ya, filsafat yang mendasarkan bahwa segala sesuatu yang benar direlasikan dengan suatu kemanfaatan. Misalnya tentang ideologi, agama, filsafat harus dilihat sebagai alat memecahkan masalah praktis, bukan hanya sebagai peta memahami realitas objektif yang mendalam. Nah, di sini ada perluasan pemaknaan tentang filsafat bukan hanya untuk memetakan realitas objektif atau reflektif yang mendalam, tetapi apakah suatu pemikiran, ideologi, agama, filsafat bisa memecahkan masalah praktis. Kemudian bagi Rorty, ide dan nilai berkembang dalam konteks sejarah dan sosial. Ide itu suatu gagasan, itu berasal dari suatu kenyataan yang merespon situasi zaman gitu kan, merespon kondisi sosial. Kemudian sejarah itu membentuk suatu peristiwa. Nah, dari peristiwa itu kita bisa memahami tentang suatu nilai berkembang itu dalam konteks apa gitu. Tentang kebenaran, tentang sains, tentang refleksi tentang pemahaman hidup. Itu kan ada konteksnya, ada sejarahnya. Nah, dari situ kita bisa didialogkan gitu kan. Dengan memahami sejarah dan situasi sosial suatu kebenaran, baik itu kebenaran tentang nilai, tentang gaya hidup, tentang suatu peristiwa perang, itu kan bisa dilihat dari konteks sejarah dan sosialnya gitu kan. Bisa saja itu tidak relevan dipahami di zaman setelahnya, atau memang di dalam zaman itu sesuatu yang tidak relevan. Menurut Rorty, kebenaran sebagai suatu konsensus sosial yang disepakati bersama. Nah, kebenaran sebagai konsensus sosial berarti di sini ada semacam egaliter, ada suatu keyakinan bahwa setiap orang bisa memberikan sumbangsih dalam menyatakan kebenaran. Jadi ada kesetaraan dalam kebenaran.
dalam sains, tapi di sini juga bagaimana setiap orang bisa menyatakan tentang kebenaran kalau dia bukan ahlinya. Ya, tetapi di sini ada suatu yang semangat luar biasa tentang keterbukaan, tentang konsensus sosial. Ya tentu saja setiap orang akan mengakui, akan mengikuti suatu otoritas yang dianggap benar gitu kan. Kemudian Rorty dikenal sebagai pemikir postmodern. Menurut Rorty, bahasa bukan representasi dari dunia, ia merupakan sistem simbol. Nah, jadi filsafat itu bahasa menyatakan bahwa ya bahasa sebagai bagian dari dunia ini. Bagi Rorty ya bahasa itu sebagai suatu sistem simbol. Dalam politik, Rorty seorang pendukung liberalisme. Nah, ini liberalisme yang mengakui kebebasan hak asasi individu, kemudian menganut pluralisme. Ini suatu pandangan politik, demokrasi dan liberalisme itu tidak bisa dipisahkan. Rorty memahami bahwa masyarakat itu di dalam suatu yang liberal, bebas, maka konsensus bisa dimungkinkan. Kemudian Rorty memiliki pemikiran mengenai kontingensi. Ini dikaitkan dengan pemahaman, kesadaran tentang suatu yang tidak ada yang bersifat tetap, tidak ada yang disebut dengan esensi gitu kan. Kontingensi di dalam memahami kebenaran, kontingensi di dalam memahami aspek metode mana yang bisa digunakan dan metode mana yang tidak relevan. Jadi kontingensi itu adalah kesementaraan, tidak tetap. Nah, ini menjadi suatu pondasi antipondasionalisme kalau kan. Jadi kebenaran itu tidak dikaitkan hanya dengan pemahaman yang bersifat rasional, empirik saja gitu kan. Jadi pembacaan yang bersifat kritis itu adalah selalu yang dinamis. Rorty mengarah kepada suatu pembacaan yang bersifat hermeneutik. Kemudian implikasi kontingensi adalah melahirkan relativisme dan pluralisme. Ya, relativisme berarti pemahaman kita mengenai segala hal itu punya relasinya. Memahami tentang ketuhanan itu berelasi dengan keadaan sosial. Memahami suatu aspek teologis itu juga berelasi dengan kebudayaan, dengan basis ekonomi, bahkan dengan nilai hak asasi manusia. Jadi ada selalu relasi gitu kan, selalu ada penafsiran yang bersifat plural. Ironi. Nah, Rorty membahas tentang ironi, yaitu kesadaran diri atau perspektif, keterbukaan mengenai ketidakpastian. Jadi ironi, manusia yang selalu ironi atau subjek yang selalu ironi, ini adalah suatu kesadaran bahwa kita itu memahami, menghayati realitas